Boykotnya dulu sekali. Dan dulu saya mau Bisa jadi contoh jadi What's up dude, kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini dude, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang selebgram atau influencer asal Moldova yang dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat keji dan juga mengerikan. Kasus ini sendiri menjadi viral pada bulan Desember 2020 yang lalu. So dude, bagaimana kisah selengkapnya? Let's explore this case. Anna Likopic merupakan seorang selebgram atau influencer yang berasal dari Moldova. Dia berusia 21 tahun, di mana dia melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Nah dude, setelah kita baca-baca kisah selengkapnya atau kejadian tersebut, gue nggak habis pikir dude, apa sih yang ada di pikiran si anak ini? Karena kalau memang dia seorang influencer, tentunya atau harusnya dia menginfluence banyak orang dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Nah ini malah sebaliknya, dia malah melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat keji dan juga sangat brutal dude. Dia melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menikam lalu membedah atau membelek perut ibunya tersebut dan mengeluarkan organ-organ yang ada dalam tubuh atau dalam perut ibunya tersebut. Nah dude, sebelum kita ke kronologi pembunuhan, kita akan sekilas mengenal atau membahas kehidupan si Anna Likopic ini sendiri. Si Anna Likopic ini berasal dari keluarga yang mampu atau keluarga kaya di sebuah kota yang bernama Komrat di Moldova. Dia menjalani kehidupannya dengan glamor, seperti pergi ke party-party, menraktir teman-temannya, dia hobi melakukan traveling, dan juga dia sering memakai barang-barang yang branded. Nah, dikarenakan hal itulah dia menjadi cukup populer di kota Komrat, Moldova. Hal itulah yang menjadikan followersnya naik di Instagram. Pada saat itu, dia memiliki sekitar 9 ribuan pengikut di Instagram. Nah, untuk ukuran segitu, dude, sekitar 9 ribuan followers, itu sudah cukup untuk seseorang yang tinggal di negara-negara Eropa. Karena untuk mendapatkan ribuan followers di negara-negara Eropa, itu sangat sulit, dude. Membutuhkan effort yang lebih untuk mendapatkannya. Beda kalau di Indonesia, lu tinggal joget, pamer pantat, viral, meledak, jadilah selebgram, dude. Dikatakan bahwa si anak ini membunuh ibunya dengan cara yang sangat brutal dude. Pertama-tama dia menggunakan sebuah pisau dapur untuk menikam ibunya tersebut. Nah, setelah ibunya tersebut tersungkur atau jatuh, dia pun menyeret tubuh ibunya, lalu membelek atau membedah tubuh atau perut ibunya tersebut dengan pisau yang dia gunakan untuk menikam, dan mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam perut ibunya tersebut dude, seperti usus, paru-paru, hingga ke jantung. Yang lebih parahnya dude, ketika proses pembedahan tersebut, ibunya masih dalam keadaan sadar atau masih dalam proses sekarat lah bisa dikatakan. Jadi lu bisa bayangin lah dude, ketika tubuh kita dibedah, padahal pada saat itu kita dalam keadaan masih sadar dude, sakitnya pasti minta ampun dude. Nah dude, for your information, si Anna ini merupakan seorang mahasiswi di jurusan kedokteran. Nah karena itu pasti dia sedikitnya tahulah bagaimana cara membedah tubuh manusia dan mengeluarkan organ-organ tubuh manusia. Dan mungkin si Anna ini tahu bagaimana atau organ mana yang harus diambil terlebih dahulu agar korbannya itu masih keadaan hidup atau belum meninggal seketika dude. Nah kekejaman si Anna ini tidak berhenti di situ dude. Setelah dia mengeluarkan usus, paru-paru, dan segala organ-organ tubuh yang ada di perut ibunya tersebut, yang terakhir dia mengeluarkan jantung ibunya tersebut, lalu membelah jantung ibunya tersebut menjadi dua dude.
Ketika itu ibunya langsung meninggal seketika. Ya iyalah, jantungnya diambil, dude. Nah, setelah melakukan tindakan pembunuhan keji tersebut, si Ana ini tidak langsung menguburkan mayat ibunya tersebut atau membersihkan darah-darah atau organ-organ yang berserakan atau terburai di lantai rumahnya tersebut. Dia malah langsung pergi berkencan dengan pacarnya. Nah, pada saat itu pacarnya itu tidak mengetahui bahwa si Ana ini telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi dude, emang dibiarin begitu aja gitu? Darah berserakan di mana-mana, organ-organ beruraian di lantai. Tidak ada rasa ingin menutupi atau membersihkan gitu agar tidak terungkap atau gimana. Dasar gila emang pikirannya, gak paham. Untuk jasadnya sendiri, dude, akhirnya ditemukan oleh tetangga mereka yang merasa curiga. Kenapa sih si ibu si Ana ini tidak juga keluar rumah setelah berjam-jam? Padahal menurut tetangga mereka, si ibu ini sering bergaul dengan tetangga di sekitar rumah si Ana Likopic ini sendiri. Nah, karena kecurigaan tetangganya tersebut, tetangganya pun mengecek keadaan rumah si Ana Likopic ini sendiri. Alangkah terkejutnya tetangganya tersebut ketika dia menemukan jasad ibu si Ana Likopic yang sudah tergeletak tak bernyawa dengan organ-organ dalam yang beruraian serta berserakan di lantai. Nah, pada saat itu, si tetangganya tersebut ketakutan dan berteriak, lalu bergegas menelpon pihak kepolisian. Lu bayangin lah dude, lu ngecek tetangga lu, dan ketika lu mengecek tersebut ada sebuah jasad dengan organ yang berserakan di lantai. Ketika polisi mendengar pengaduan tersebut, polisi pun langsung menuju ke rumah kediaman si Ana Likopic ini sendiri. Nah, ketika polisi sudah sampai di TKP dan melakukan investigasi serta olah TKP, polisi pun mencurigai Ana Likopic lah yang telah membunuh ibunya sendiri. Karena si polisi ini berpikiran si ibu ini tinggal bersama anaknya. Tapi setelah kejadian atau pada saat kejadian, anaknya tersebut tidak ada di rumah. Nah, karena hal itulah yang membuat polisi curiga terhadap Ana Likopic. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama. Sehari setelah kejadian, si Ana Likopic ini pun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, dude. Pada saat proses interogasi, si Ana ini mengatakan kepada polisi bahwasannya dia memiliki dendam tersendiri terhadap ibunya. Jadi seperti ada dendam lama lah, dude. Karena kejadiannya adalah ibunya si Ana ini menuduh si Ana atau mencurigai si Ana memakai obat-obatan terlarang semacam narkoba lah. Tapi si Ana ini kekeh menyangkal bahwa dirinya tidak menggunakan narkoba. Nah, pada saat itu juga ibunya telah mempersiapkan atau telah mendaftarkan si Ana ini pada sebuah panti rehabilitasi untuk merehab si Ana yang menurut pemikiran ibunya, si Ana ini sudah kecanduan akan obat-obatan terlarang. Jadi dude, percekcokan antara ibu dan anak ini sudah terjadi begitu lama dude. Akan tetapi mungkin puncaknya adalah pada Desember 2020 kemarin. Ketika itu ibunya pulang dari Jerman untuk urusan bisnis. Nah, pada saat itu ibunya nyeletuklah ke si Ana ini. Ana, mungkin kamu harus pergi ke rehabilitasi. Nah, si Ana pada saat itu kekeh tidak mau dibawa ke sebuah panti rehabilitasi karena merasa dirinya tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, pada saat itu si Ana ngelawan dengan cara mengambil sebuah pisau yang ada di dapur lalu menikam ibunya tersebut. Hingga kejadian kejam atau kejadian keji itu pun terjadi, dude. Nah, pada saat proses persidangan sendiri, si Ana ini menunjukkan gelagat yang aneh, dude. Dia seperti tidak menyesal atau tidak merasa bersalah telah melakukan pembunuhan tersebut kepada ibu kandungnya. Ibu yang telah melahirkan dia, membesarkan dia, dan juga menyekolahkan dia. Jadi dude, sebelum persidangan itu berlangsung, si Ana ini terlihat santuy-santuy dude. Rebahan, memainkan-mainkan kuku, kayak medi-pedi gitu. Tidak ada rasa bersalah atau tidak ada penyesalan lah di raut muka si Ana Likopic ini sendiri, dude. Hingga ada satu momen ketika dia diwawancarai oleh wartawan yang datang ke persidangan tersebut. Ketika wartawan itu bertanya kenapa si Ana ini melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, si Ana ini hanya tertawa-tertawa santai, lalu mengatakan goodbye, selamat tinggal.
tidak ada raut penyesalan atau tidak ada kata-kata penyesalan sama sekali dari mulut si Anna Likopic ini sendiri, dude. Извините. Вы не понимаете, что вы делаете? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Ada beberapa spekulasi yang muncul kenapa si Anna ini melakukan pembunuhan sadis tersebut kepada ibunya. Yang pertama karena dendam, seperti yang dikatakan oleh si Anna Likopic itu sendiri. Ada juga media yang mengatakan bahwa mungkin si Anna ini sarafnya sudah kena akibat dari dia mengonsumsi obat-obatan terlarang atau semacam narkoba. Jadi mungkin ibunya itu benar, dude, bahwa selama ini si Anna ini telah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi sarafnya kena, jadi dia melakukan tindakan yang goblok, tindakan yang sadis, tidak ada rasa iba. Jadi kayak psikopat-psikopat lah, karena sarafnya sudah kena, dude. Untuk hukumannya sendiri, sampai saat ini kita belum tahu apakah dia dihukum 15 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup. Tapi menurut beberapa media, untuk kejadian tersebut, peraturan di negara Moldova, ketika ada yang melakukan tindakan seserius ini, biasanya dikenakan hukuman 15 tahun atau yang paling parah adalah seumur hidup. Nah, untuk kasus ini sendiri mirip seperti kasusnya Isabella Guzman lah, dude. Jadi kayak membunuh orang tuanya atau ibunya, tapi menurut gua ini yang paling parah, dude. Ini sampai membedah, mengeluarkan organ-organ lah. Kalau si Isabella itu hanya menusuk beberapa kali lah, tapi kalau ini sudah tindakan yang sangat keji dan biadab lah istilahnya. Nah, dude, bagaimana menurut opini kalian atas kasus tersebut? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar, dude. Begitulah, dude, kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude.